Oke, kita berjumpa lagi ya teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah konsep dalam sebuah pemrograman yaitu sequence. Nah, sebenarnya sequence ini bisa kita artikan secara sederhana adalah urutan ya teman-teman. Jadi urutan sebuah instruksi yang kita berikan kepada komputer agar komputer melaksanakan instruksi tersebut sesuai dengan urutan yang kita berikan. Sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh, kita ingin menghasilkan sebuah program Scratch dengan tampilan seperti ini. Ini saya bagi-bagi ke dalam beberapa potongan gambar ya. Nah, yang pertama adalah menampilkan tampilan di gambar yang pertama adalah menampilkan teks hello dengan sprite gambarnya seperti ini. Lalu berikutnya menampilkan teks nama saya Ebi gitu ya dengan tampilan sprite yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini antara gambar 1 dan gambar 2 ini mempunyai jenis sprite yang berbeda. Lalu yang ketiga menampilkan teks hobi saya adalah gitu ya, dan juga dengan tampilan sprite yang berbeda. Lalu di gambar yang keempat ada menampilkan teks belajar coding dan juga dengan sprite yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 jenis sprite yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Yang pertama dan keempat ini sama gitu ya. Nah, tetapi teks-teks yang ditampilkan adalah teks yang berbeda. Sehingga kalau kita jalankan secara berurutan akan menghasilkan sebuah teks, hello, nama saya Ebi, hobi saya adalah belajar coding. Nah, kalau kita jalankan akan menjadi seperti ini. Hello, nama saya, hobi saya adalah belajar coding. Ya. Nah, kaitannya dengan konsep sequence adalah bagaimana kita bisa mengupayakan agar kita bisa membuat sebuah program sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, tentunya dalam blok-blok kode dalam menggunakan Scratch ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk bisa memberikan blok-blok kode ini secara dengan urutan yang benar untuk menghasilkan tampilan sesuai yang kita inginkan. Karena jika urutan-urutan ini tidak benar, teman-teman, akan menghasilkan sebuah tampilan program juga yang berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai sequence, urutan. Bagaimana kita bisa membuat sebuah urutan kode-kode atau blok-blok program dengan urutan yang benar untuk menghasilkan sebuah tampilan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena pada dasarnya teman-teman bahwa komputer itu tidak seperti manusia ya. Kalau manusia itu memiliki kemampuan dalam menginterpretasi. Sebagai contoh di sini ya, kita kan sering ya dalam kehidupan sehari-hari menghadapi sebuah kejadian yang penuh dengan ambiguitas atau sesuatu yang tidak jelas dalam berkomunikasi. Nah, sehingga kita harus berusaha untuk menyimpulkan makna atau mentafsirkan instruksi tersebut ya dengan benar. Walaupun awalnya ambigu, tapi karena kita adalah manusia memiliki kemampuan dalam mentafsirkan sesuatu, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tapi hal ini berbeda dengan komputer. Ya, komputer itu hanya bisa melakukan interpretasi sesuai dengan urutan-urutan instruksi yang diberikan kepada komputer tersebut. Nah, inilah mengapa menjadi sebuah hal yang penting bagi kita untuk bisa memberikan instruksi dengan benar beserta urutan-urutan juga yang benar. Oke, sekarang kita langsung aja praktikum bagaimana kita bisa membuat program ini ya. Kita sekarang kita tampilkan Scratch-nya. Nah, silakan di-pause dulu videonya lalu teman-teman buka program Scratch-nya ya. Dan kita akan bersama-sama ya membuat program tersebut. Klik di bagian My Stuff ya. Sekali lagi klik di bagian My Stuff di sini. Lalu teman-teman bisa klik New Project untuk membuat project baru.
Oke, nah sekarang kita sudah memiliki project baru di sini. Kita akan membuat program sesuai dengan apa yang tadi sudah didemokan, ya, dengan urutan-urutan seperti ini, ya. Jadi di sini ada urutan-urutannya. Yang pertama adalah sprite A, B, C yang menampilkan teks hello, lalu sprite yang berbeda juga. Jadi urutannya adalah C, A, B, C. Nah, karena kita sekarang memang fokusnya lagi mempelajari sebuah urutan atau sequence, ya, maka kita ikuti saja ya urutan-urutan sprite-nya kita sesuaikan dengan ini. Oke, sebelum kita mulai memilih blok-blok kode program ke dalam layar kanvas kita, nah kita atur terlebih dahulu sprite yang ingin kita gunakan ya, karena di sini defaultnya adalah kucing gitu ya. Sedangkan yang kita ingin tampilkan adalah sprite AB gitu ya. Sehingga kita perlu ubah dulu di sini teman-teman dengan cara mengklik di bagian sini. Lalu kita mencari sprite yang sesuai yaitu ini AB. Ya kita klik, maka AB akan tampil di bagian stage kita. Dan untuk yang kucing ini ya klik di sini lalu kita bisa hapus. Oke, sekarang kita sudah memiliki sprite yang benar. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini kita memiliki beberapa sprite ya, ada ABC, ABA, ABB, dan ABC lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita dapatkan dari mana sih? Karena kalau kita yang kita lihat di sini, kita hanya memiliki satu buah sprite gitu ya. Dan bagaimana kita bisa merubah-rubah sprite ini? Nah, sebetulnya teman-teman, sprite ini kalau kita lihat di menggunakan tab customs, ya sekali lagi tab customs, sebenarnya sprite ini terdiri dari beberapa custom, ya. Ada yang bernama ABA, ABB, ABC, dan ABD. Tinggal nanti kita sesuaikan pada saat menggunakan custom yang mana atau sprite yang mana kita menuliskan teks yang mana. Jadi skenarionya adalah menselaraskan antara pemanggilan custom atau sprite dengan menampilkan teksnya, gitu ya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Yang pertama tentu kita ingin menambahkan sebuah event dulu ya teman-teman, yaitu when flag click. Sekali lagi event ini berguna untuk men-trigger atau agar ketika dia bisa membaca ketika terjadi aksi klik pada tombol run gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita menyiapkan event event when flag clicknya, berikutnya adalah kita ingin menampilkan urutan-urutannya. Kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi urutan-urutannya. Yang pertama adalah ABC menampilkan teks hello. Jadi hello, nama saya AB, hobi saya adalah belajar coding. Dan urutannya adalah CAB gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan merubah tampilan sprite-nya dulu ke C. Ya kan urutannya sprite C, hello, A, nama saya adalah AB, hobi saya adalah dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merubah sprite-nya ke sprite C? Kalau kita lihat ini adalah sprite apa ini, teman-teman? Ada sprite A. Kita ingin merubahnya ke C. Maka kita bisa menggunakan di sini di bagian ini adalah looks ya. Bagian looks. Di bagian looks ini ada sebuah blok yang berguna untuk merubah sprite, yaitu switch custom. Ya, kita klik, kita drag, lalu kita snap di bawah when flag click ini.
lalu kita ubah ke sprite yang kita inginkan, yaitu C. Ya. Lalu berikutnya, sambil menampilkan sprite C, maka kita ingin menampilkan sebuah teks yang bertuliskan, nah ini sebuah teks yang bertuliskan hello. Maka kita bisa mencari blok untuk menampilkan teks tersebut. Dan blok tersebut juga kebetulan ada di dalam tab looks. Ya, ini. Jadi tulisan hello ini akan muncul selama 2 detik. Oke, kita coba jalankan ya. Nah itu ya, hello. Oke. Berikutnya kita akan melanjutkan ke gambar yang kedua setelah menampilkan tulisan hello dengan sprite C. Dia akan menampilkan teks nama saya AB ya, dengan menggunakan sprite yang ke A ya, jadi sprite yang ini custom yang A dalam keadaan tangan yang ke bawah situ ya. Kita cek, nah ini ya, tangan yang ke bawah itu adalah sprite atau custom A bernama AB A. Nah, jadi urutannya gimana teman-teman? Ya sama ya, kita cari lagi switch custom, kita ubah ke ABA, dan tulisannya juga kita ubah ke nama saya AB gitu ya. Oke, kita langsung lakukan saja di bagian sini logs, lalu cari lagi switch custom. Kali ini kita ganti dengan ABA, dan hello-nya kita ubah nama saya AB. Seperti itu ya. Lalu kita coba jalankan. Hello, nama saya AB. Nah, dia menampilkan teks bersamaan dengan merubah sprite-nya. Berikutnya di tahap yang ketiga, kita ingin mengganti ke sprite B sambil menampilkan teks hobi saya adalah gitu ya. Ketika tangannya ini satunya ke atas gitu ya. Kita lihat custom yang tangannya ke atas satu itu adalah ABB ini ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa lanjutkan. Oh ya teman-teman, karena memang ini prosesnya hampir mirip ya. Kita mengganti custom, lalu kita menampilkan teks, kita mengganti custom, lalu kita menampilkan teks. Nah, kita bisa menggunakan cara menduplikat blok-blok tersebut ya, agar tidak lagi mengulang mendrag dari kiri ke kanan. Bisa dengan cara klik kanan di sini, duplikat, maka kita akan mendapatkan hasil duplikasinya. Kita letakkan di bawahnya, dan kita dengan mudah bisa mengganti di sini ABB, lalu hobi saya adalah. Oke, kita coba lagi. Nah, saatnya bagian yang terakhir adalah menampilkan tulisan belajar ngoding, dan dia menggunakan sprite yang sama dengan sprite yang pertama, yaitu sprite ABC ya. Dengan cara yang sama kita duplikat. Saya zoom sebentar ya. Ini kita ganti ke C lagi dan belajar ngoding. Ngoding atau coding gitu ya. Oke, kita jalankan.
Ya, eh, itulah teman-teman ya, demo dari bagaimana kita bisa mempraktekkan konsep sequence atau urutan dalam pemrograman. Nah, tentunya menggunakan Scratch ya. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin memberikan sebuah tips kepada teman-teman yang ingin men-share pekerjaannya. Itu teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, jangan lupa buat terlebih dahulu nama programnya. Jangan dibiarkan dalam keadaan untitled seperti ini. Misalkan kita beri nama belajar sequence gitu ya. Sequence gitu ya. Lalu kita share. Oh ya, sebelum kita melakukan share, pastikan terlebih dahulu kita sudah memverifikasi email kita ya, dengan cara memastikan di sini di bagian account setting ya, di bagian email di sini sudah tidak ada peringatan bahwa email kita belum terverifikasi gitu ya. Kalau belum terverifikasi di sini ada tulisannya biasanya. Nah, setelah kita pastikan bahwa uh, kita sudah memverifikasi ya email kita, maka kita bisa melakukan proses sharing pekerjaan kita ini ya. Nah, share ini adalah salah satu juga cara yang nanti akan teman-teman lakukan ketika mengumpulkan tugas project gitu ya, atau tugas-tugas kecil lainnya. Jadi teman-teman membuat program menggunakan Scratch, lalu yang teman-teman kumpulkan itu linknya. Nah, caranya dengan men-share ini. Oke, kita lanjutkan caranya. Setelah kita beri nama projectnya, kita share. Nah, lalu teman-teman jangan lupa di sini memberi judulnya dengan benar ya. Misalkan tugas 2 gitu ya, atau apapun ya. Nama prodinya misalkan, dan nama mahasiswanya misalkan gitu ya. Budi. Lalu di sini adalah NIM ya. Misal ini ya gitu. Nah, lalu teman-teman bisa berikan instruction di sini ya. Bagaimana cara menjalankan programnya. Nah, kebetulan emang program ini tidak membutuhkan instruksi yang terlalu detail, karena hanya tinggal mengklik tombol run-nya. Tetapi suatu saat nanti ketika teman-teman membuat sebuah program yang kompleks, misalkan ada interaksi dengan keyboard dan lain sebagainya, gitu, interaksi dengan suara atau gesture, nah, teman-teman tentu ingin menuliskan instruksinya dengan lebih jelas agar orang yang melihat-lihat programnya ini bisa tahu bagaimana cara menggunakannya, tombol mana yang harus diklik, lalu eh, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sprite-nya dan seterusnya. Jadi sekali lagi sangat penting untuk bisa memberikan instruksi yang jelas. Sebagai contoh, karena ini memang programnya simple, maka cukup kita berikan instruksi seperti ini. Program ini adalah misalkan ya, program sederhana yang mengimplementasikan konsep sequence dalam maaf pemrograman menggunakan. Lalu untuk menjalankan program ini, silakan tekan tombol run berupa icon dengan gambar bendera. Misal ya, jadi teman-teman silakan berikan instruksi yang detail agar orang yang
ingin mencoba-coba program ini bisa tahu bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Notes dan credits ya silakan diketikkan saja berkenaan dengan siapa pembuatnya, lalu tulisan terima kasih atau teman-teman mengambil gambar dari menggunakan pekerjaan orang lain ya berkaitan dengan copyright dan sebagainya silakan teman-teman tampilkan juga di sini. Nah, lalu langkah terakhir yang harus teman-teman lakukan adalah dengan cara klik di bagian copy link ya, copy link. Nah, lalu teman-teman bisa mendapatkan dua macam metode kopinya atau ya metode untuk men-share-nya hanya menggunakan linknya saja atau mengembednya. Mengembed ini apabila teman-teman ingin menampilkan hasilnya di sebuah halaman website yang teman-teman kembangkan sendiri gitu ya. Nah, tapi dalam tugas kita biasanya akan cukup yang ini aja ya, yang copy link ini. Oke, copy link. Ini ada keterangannya sudah tercopy gitu ya. Nah, lalu link inilah yang bisa teman-teman kumpulkan ya, dalam bentuk tugas. Misalkan teman-teman mengisikan linknya melalui Google Form gitu ya, yang akan saya berikan nantinya. Lalu nanti saya cara mengeceknya. Cara mengeceknya cukup tinggal paste link yang teman-teman kirimkan itu ke browser, lalu saya jalankan. Nah itu, saya akan mendapatkan akses ke sana gitu. Lalu saya tinggal jalankan gitu. Ya. Nah sehingga penting bagi teman-teman untuk memberikan tadi informasi yang jelas di judul dan instruksi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembelajaran tutorial kali ini berkenaan dengan sequence. Kita akan berjumpa lagi ya teman-teman di video pembelajaran berikutnya tentang contoh-contoh sequence yang lain mungkin yang agak sedikit lebih kompleks. Oke, sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.